warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond dengan NIM A50125100037. Sekarang saya berada di SMP Negeri 2 Palu. Saya akan mewawancarai seorang guru. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Ayo, sudah saya. Ini itu bimbingan dan konseling. Kalau boleh standar alumni, nama Bapak siapa? Nama Bapak alumni. Iya. Bapak mengajar matematika di SMP. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Saya tahu sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Bapak mengajar dari tahun 2003, berarti sudah 22 tahun di sini. Sebelumnya Bapak mengajar di Toli 8 tahun. 95 Bapak dia. 95 berarti sudah 30 tahun. Iya. Dari tahun 2003 Bapak di sini, berarti di sini di SMP 2 sudah 22 tahun. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi guru? Guru itu yang Bapak tahu itu apa namanya, orang yang dituduh dan ditiru. Bapak pengen jadi orang yang seperti itu, pengen jadi orang yang dipercaya dan ditiru orang. Bapak pengen begitu. Awalnya Bapak tidak sadari itu apa yang alami. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata gini tapi tidak berdiri. Apa yang kamu semari? Bukan yang berdiri, aku kan begini. Sesuai Ganteng dilihat kalau saya. Bukan leader. Jangan dulu tadi ada wawancara. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat ini penting? karena situasi yang kadang-kadang berubah-ubah, sehingga setiap saat perlu kita pahami keadaan ataukah misalnya situasinya perlu kita pahami, sehingga kita perlu belajar terus. Dengan belajar terus kita bisa menghadapi situasi yang ada di sekarang ini. Tidak kapan kita berhenti belajar maka kita akan ketinggalan kapan kita berhenti belajar kita akan ketinggalan. Jangan kita pikir kita sudah lama jadi guru kemudian kita tidak mau belajar lagi. Kita tidak bisa begitu. Kalau bapaknya seperti Bapak misalnya, kalau Bapak sudah mau pensiun, kita tidak pernah menganggap bahwasanya kita langsung sudah guru lama, tidak perlu lagi kita belajar, tidak pernah seperti itu. Kita berpikir apa lagi yang kurang dari kita, apa lagi yang perlu kita benahi, makanya kita perlu belajar setiap saat. Kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus pelatihan, seminar? Pernah, mungkin setiap guru pernah, apalagi kita punya sekolah ini selalu menyandang predikat yang seliti. Dan seperti itu sekolah bisa belajar, bisa sekolah
bertaraf internasional, sehingga kita perlu dibekali untuk itu bagaimana menyampaikan materi, terutama kan materi yang bilingual itu menggunakan dua bahasa yang selama ini menyampaikan materi bahasa Indonesia. Sekarang dibina harus sebelum menyadari itu. Kalau boleh tahu Bapak, apa motivasinya Bapak dalam mengikuti kegiatan belajar pelatihan, setelah mengikuti pelatihan adalah bertahan dan cara untuk kita sampaikan keadaan. Setelah mengikuti pelatihan ada bekalnya, jadi kita merasa lebih percaya diri di hadapan bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak. Pendidikan formal untuk diterapkan dalam kehidupan minta maaf aja ya. Bapak kadang kala aduh dengan Kompetensi yang dimiliki oleh yang bersangkutan kadang Bapak bisa membuat koleksi dan karena benar kami sedang dalam Bapak anggap saja Bapak akan berdiri. bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak anggap itu pelajaran bagi Bapak. Saat Bapak lihat anak-anak di dalam lingkungan belajar itu, Bapak pernah sampai sekarang Bapak ingat itu membekas di dalam pikirannya Bapak begini. Ada itu siswa bilang sama temannya, Andre, saya pinjam tim X ini. Bapak masih ingat itu? Andre namanya siswa. Ada siswa yang satu yang pinjam tim X. Ada berupa ini lama video namanya itu. Andre, saya pinjam tim X ini sama Andre. Dikasih lah, dikasih tim X. Tapi dia kasih itu tipex, dia buang kompetensinya, dia buang, jatuh itu tipex di bawah. Kemarin berupa ini yang tipex ini dia ambil di tipex. Andre tidak jadi saya pakai satu jam tipex. Saya tidak biasa dikasih belajar begitu di rumah. Bapak bayangkan. Akhirnya apa yang Bapak bilang dalam hati? Bagaimana orang tua yang belajar di rumah, kan itu pendidikan formal itu adik. Bagaimana orang tua yang belajar di rumah sehingga begini yang dikasih tunjuk sama kita. Nanti terjadi saya pinjam kita semua, saya tidak bisa belajar aja di sini. Bayangkan itu. Jadi itu ada yang itu tidak suka yang begitu model. Iya, tidak suka dia begitu modelnya. Kenapa? Karena yang begitu ikannya tidak ada. Itu yang Bapak pahami. Makanya Bapak anggap dalam suatu organisasi
situasi yang terjadi pada saat itu menjadi pelajaran bagi bangsa. Makanya kita sekarang sebagai guru mengingatkan terus, tidak bosan-bosan mengingatkan sama anak-anak, misalnya anak-anak melakukan sesuatu yang tentang kisah Bapak, begitu aja. bagaimana cara Bapak mengatasi bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan banyak biasanya kalau bapak ya, kalau bapak penilaian, bapak mengikuti perubahan itu, nggak boleh lambat kamu dengan masalah nggak boleh lambat bagaimana pagi-pagi sudah harus bangun adalah pendidikan setiap saat kita. ini baru-baru saya Sekecil apapun yang kalian lakukan magang membantu orang tua, tidak usah permasalahkan. Ada yang kalian lakukan dalam pada saat itu untuk mengisi kita punya kegiatan dalam keseharian. Tidak boleh bangun pagi tidak malam. Tidak boleh bangun pagi itu bukan bagaimana pegang Twitter. kita mengajar, tapi hanya bagaimana kita mengajar, tapi ada banyak hal yang Begitu pendidikan sepanjang hayat setiap saat diingatkan bangun oleh pagi. Begitu juga kalau sudah waktunya istirahat malam istirahat. melalui hal tersebut? Apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? dan ini terus pada generasi berikutnya benar-benar apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita sampai Tuhan, banyak sekali tantangannya. Banyak sekali tantangannya. Apalagi kita lembaga Anda atau di tengah masyarakat yang heterogen, banyak sekali tantangan, dan terutama kan atau bahkan ini ada bahwa Indonesia ini bisa lebih maju. kita sekarang kan Jadi saya berbeda, kita punya pesan Bapak bagi saya kepada agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat. pasar Bapak katakan kita punya suku berbeda, kita punya kebiasaan berbeda. Kebiasaan yang ada sama Bapak mungkin baik, mungkin adik masih belum tentu baik. Tapi kita berusaha menemukan sama Bapak ya, sama anak-anak pagi-pagi itu Bapak berusaha bilang begini, kenapa kita tidak saling mendahului dalam hal yang salah? Kalau bisa siapapun kita ketemu dengan teman, ketemu dengan orang tua, ucapkanlah salam. Tapi bagaimana hal-hal seperti itu kita Bapak begini di sini aja kalau ada di lingkungan sekolah ini kan ada banyak orang tidak kenal, banyak di luar sana yang banyak orang tidak kenal, kita harus mengetahuinya. Yang masukkan salam, senyum saja mereka belum kenal, oh ya senyum pula kan. Senyum saja belum ada dapat profesi kita. Makanya kalau bisa
nggak usah lah salam. Kalau ketemu dengan orang, senyum saja sudah cukup. proses wawancara menarik sepanjang saya. Begitu ya. Karena Bapak pernah dapat di foto kita ada kunjungan dari sini sampai pasar dari sini dari sini waktu ini dari sakit di sini satu dari pasar begitu kita masuk lingkungan sekolah morning sir, morning man, morning sir, begitu terus itu mereka. Nanti kalau kurang bagus, sudah bilang, saya siap, kalau mau satu-satu, mau ada lagi. Sudah di dalam lingkungan sekolah ada siswanya yang bilang salah. Satu guru Ada. Kalau kamu kurang bagus, rasa, Kenapa? tidak saya saya mau tidak senyum saya yang kamu harapkan nanti saya boleh juga kan bagaimana sekarang bagaimana sekarang baca caranya tekniknya diingatkan ulang, diingatkan terus. Jangan jemu-jemu. Jangan ada dasarnya saya memberikan sesuai yang kamu harapkan Supaya menjadi kebiasaan. begitu AI itu apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sebanyak hayat di Indonesia, cari tempat di mana tempatnya lebih bagus Harapannya Bapak kedepannya kita semakin baik supaya terlepas dari perbedaan yang ada sama kita, mudah-mudahan itu menjadi Ya, sama lagi, kamu lagi lihat dulu. Lagi. Only no. One teacher. supaya perbedaan itu tidak ditonjolkan. Every student one teacher. Yes. Tidak itu yang ditonjolkan menjadi Ambil dong, masalah. tunggu sana deh. Sekarang, Where is my mobile? Okay. oh my God. apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sebagai saya. Aduh, kalau begitu Bapak seperti Mengingat kembali. Wait. Rasanya seperti pendeta rasanya. Seperti pandita. Iya, seperti imam. Artinya teruslah menjadi diri sendiri Dan lebih kreatif ya Pak. dan kalau boleh Karena anak muda. yang bagus dipertahankan, teruslah memperbaiki diri supaya ke depan kalian itu menjadi komunitas yang bisa menjadi teladan bagi semua. Begitu. Ini ya. Terima kasih atas Ini ya. Bapak semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Amin. Mata pelajaran apa? Terima kasih adik. Mata pendidik. Baik, langsung saja kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara tadi bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar terus-menerus sepanjang hidup untuk meningkatkan kualitas diri, pengetahuan, dan keterampilan untuk agar kita mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.